saya Rahmat Fauzi sebagai juru pelihara dari Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana kami dipercayakan atau menjadi juru pelihara di situs ini. Kebetulan saya di sini adalah pewaris dari tanah sebelum ini dibebaskan oleh Dinas Kebudayaan, di mana pada saat itu juru pelihara dipegang oleh bapak kami, Bapak Muhadi. Secara resmi jupel itu tahun 2008. Ya, kalau nggak resminya memelihara situs ini ya sejak dari lahir saya itu sudah memelihara, karena di sini tempat kebun kami untuk memetik hasil dari entah itu kelapa, pisang dan lain sebagainya, itu di sinilah. Situs ini adalah merupakan situs petilasan atau situs masjid, yang dimana masjid itu adalah dianggap suci. Jadi kami alhamdulillah sampai sekarang nggak ada anak cucu yang mendirikan rumah di atas situs ini. Kebetulan dari pihak BPCB pusat dulu juga ada penelitian tahun 70-an sekian, itu terus kemudian ditindaklanjuti tahun 80-an dari pihak Dinas Kebudayaan dan Purbakala. Terus aktivitas 2003 baru mulai rutinitas kita mengadakan penelitian secara eskapasi. Sebelum ada penelitian dan lain sebagainya, dari cerita ataupun sejarah berantainya dari simbah-simbah kami, memang ini sudah meyakini bahwa dia itu belum ada informasi dari luar. Ini sudah meyakini bahwa ini dulu bekas masjid zamannya, kalau simbah kami menganggapnya pada Sultan Agung, tapi ternyata bukan masanya Sultan Agung, tapi ini adalah masanya Amangkurat I. Masa kecil saya itu tembok yang di sisi timur masjid ini itu masih rapi, bagus sekali ya. Cuman karena dampak kemarin kena hujan dan lain sebagainya, yang awal-awalnya itu yang paling bawah itu terkikis oleh air dan lain sebagainya. Terus baru yang paling fatal itu kemarin 2006 itu kena gempa akhirnya yang beteng sisi utara tapi sebelah barat itu sampai runtuh. Itu makanya terus runtuhannya itu kita amankan di sini, karena ini meruntuhi dari beberapa makam yang di sebelah utaranya. Makanya ini jangan sampai terjebak batu asli, ya memang asli tapi bukan struktur asli di situ, tapi ini adalah hasil runtuhan beteng yang sisi utara. Jadi dari kecilan saya itu sangat rapi, bagus. Jenengan menanyakan orang di sekitar sini, orang kampung yang asli sini dan yang usianya mungkin sebaya saya atau di atas saya, itu saya rasa juga tahu bahwa di sini itu adalah situs yang dulu paling angker dan lain sebagainya. Yang lain penduduk di sini, orang lain tuh masuk kampung sini biasanya dibingungkan itu. Mau pergi kemana tuh enggak tahu, cuma berkeliling di situ saja. Kalau belum ditegur oleh penduduk sini, dia belum bisa bicara, belum bisa berhenti. Tuh, saya pernah menegur ada 2 orang suami istri, entah bukan, saya kurang tahu itu. Pak, mau kemana? Jalannya mau ke Pleret itu mana? Ini sudah Pleret. Yang ke Pasar Pleret, itu jalannya. Dia baru lihat kalau itu jalan. Sebenarnya sebelum saya tegur begitu, dia belum lihat itu. Seolah-olah padanya dialihkan. Pernah ada orang indigo ya Mas ya. Jadi kalau malam itu di sini kayak ada orang sholat Mas, di dalam masjid itu masih sering ada orang sholat. Terus itu juga waktu pembangunan ini kan juga pernah ada kejadian-kejadian Mas. Maksudnya ada kejadian-kejadian itu corong jauh udah diilingki, udah dipeseni, Mas ini waktunya sholat, tapi mereka masih kerja. Akhirnya ada terjadi kecelakaan, ada yang jatuh. Banyak sekali pengalaman-pengalaman, misalkan orang mandi tapi tempatnya nggak basah, airnya juga nggak kurang. Dulu ada lagi yang pernah yang jualan bakso, asik dia itu keliling-keliling mana pohon randu alas itu, udah seperti nggak ada kendala apa, nggak ada yang
ibarat jalan itu mulus, dia keliling. Padahal di situ banyak nisan-nisan makam itu. Nah, setelah itu didoli ya, karena ada yang beli ya kasih duit. Nah, setelah itu selesai dia mau balik cari pelanggan lagi yang lainnya. Nah niku nabrak kijing niku. Nah, setelah nabrak kijing, wah apa ya? Ya itu yang dianggap tempat pasar kaget itu yang di makam sepanjang sampai ke Randualas itu, ke timur itu. Nah, terus depan masjid itu adalah terminalnya katanya itu. Orang-orang kampung itu pada masa itu ya, itu banyak yang pada takut sampai masuk ke sini itu. Karena dianggap tempat ini adalah sakral, angker dan lain sebagainya. Bahkan kalau malam lewat di depan itu aja mereka mending lewat di mana sebelahnya. Kami kalau misalkan dari apa yang tadi secara legenda mengganggu itu juga kami mengalami hal-hal seperti itu. Sampai dulu saya punya kontrakan di sebelah situ, yang kontrak itu kencing sembarangan di sini, akhirnya maaf sampai nggak bisa kencing 3 hari 3 malam. Akhirnya ya alhamdulillah kami minta maaf di situ-situ bisa lancar, walaupun sudah dibawa ke dokter beberapa tempat, beberapa kali obat segala macam. Itu nggak cuma 1-2. Terus yang ini ngerjain soko guru itu sampai lumpuh seperti itu kan artinya kami itu prihatin juga gitu loh. Kenapa kok sampai sejauh itu, jahilnya ibaratnya. Mestinya kan orang itu kan di sini tamu, mestinya ya gimana kalau maksud kita, tapi mereka kan punya sendiri-sendiri. Saya pernah mengalami tapi ya nggak begitu Mas. Malah yang sering malah yang jaga sini Mas. Jadi itu ada bangunan baru tuh Mas. Itu kan keran dimatikan, dia keluar, tapi keran itu hidup lagi. Saya cuman nggak sukanya kalau anak-anak kecil main ke sini terus akhirnya mengotori. Kalau sore itu kan anak-anak kecil sering nongkrong, terus pada naik pagar itu kayak macam pemean itu, jemuran tuh sampai sekarang pun juga masih banyak toh. Itu sudah beberapa kali dan sering kita nasihati, tapi kenyataannya juga enggak sampai sekarang. Ya itu tadi bolak-balik. Masa depannya kalau itu dibangun jadi daerah wisata, saya ikut bergembira. Kemudian daerahnya jadi maju, jadi terkenal. Jupel, yo kesejahteraannya aja lah yang istilahnya yang diharapkan. Ya seperti ini, kita mengerjakan lubang-lubang yang sangat dalam. Seperti itu sudah ada lubang, itu potensi sekali untuk ditempati bangsa ular. Ini karena kita pernah waktu mengumpulkan sampah pembersihan itu pernah kita comot, tapi kenyataannya di bawah itu ada ular. Untung ular itu enggak mematok kita. Jadi harapan kami kalau bisa standar kerja bisa untuk kegiatan misalkan dari anak, dari PAUD sampai ke mahasiswa yang tadinya di sini sepi, nanti kalau di sini banyak pengunjung, harapan kami kan juga bisa meningkatkan masyarakat untuk entah itu jualan, entah itu cenderamata, kuliner dan lain sebagainya.